Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengawali presentasi yaitu tentang teknologi sistem komputer dan telekomunikasi dari kelompok 5. Yang akan kita bahas yaitu teknologi sistem komputer dan teknologi sistem telekomunikasi. Di dalam teknologi sistem komputer terdiri dari pengertian sistem komputer dan komponen-komponen komputer. Di teknologi sistem telekomunikasi terdiri dari pengertian sistem telekomunikasi, tujuan sistem telekomunikasi, komponen sistem telekomunikasi, pengertian topologi jaringan dan jenis-jenis topologi, media komunikasi, metode transmisi data, dan lingkup jaringan. Yang pertama di sini ada teknologi sistem komputer. Sistem komputer yaitu merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Kemudian di sini ada komponen-komponen komputer yang terdiri dari hardware, software, dan firmware. Yang komponen komputer yang pertama yaitu ada hardware yang biasa disebut dengan perangkat keras, yaitu perangkat yang bisa kita lihat dan sentuh secara utuh. Adapun yang termasuk ke dalam komponen hardware yaitu processing device yang biasa disebut CPU, input dan output device, dan storage device. Kemudian komponen kedua dari komputer yaitu software. Software adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki, merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah yang dijalankan. Di dalam software terdapat beberapa sistem diantaranya yaitu operator sistem, aplikasi program, dan language program. Di operator sistem yaitu program pada dasar komputer yang menghubungkan pengguna dengan hardware. Di application program yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Di language program yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi dengan komputer. Yang ketiga dari komponen komputer yaitu ada firmware. Firmware adalah orang yang mengoperasikan sebuah komputer, karena jika tidak ada orang yang mengoperasikan maka tidak akan dapat digunakan. Firmware digolongkan dalam 4 tingkatan dimulai dari tingkatan yang tertinggi yaitu system analyst, programmer, administrator, dan operator. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Nur Salma. Pengertian sistem telekomunikasi yaitu seluruh unsur atau elemen baik infrastruktur telekomunikasi, perangkat telekomunikasi, sarana dan prasarana telekomunikasi, maupun penyelenggara telekomunikasi, sehingga komunikasi jarak jauh dapat dilakukan. Tujuan sistem telekomunikasi yaitu untuk menyampaikan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya atau penerima. Telekomunikasi juga dapat diartikan sebagai proses pentransmisian suatu pesan di antara dua lokasi yang berjauhan. Selanjutnya yaitu komponen pembangun sistem telekomunikasi. Yang pertama ada komunikator atau sender yang mempunyai maksud berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang disampaikan itu. Bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa maupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Yang kedua ada pesan atau message, itu disampaikan atau dibawa melalui suatu media atau saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya berbicara langsung melalui telepon, surat, email, dan atau media lainnya. Yang ketiga ada penerima yaitu receiver, menerima pesan yang disampaikan dan menerjemahkan isi pesan yang diterimanya ke dalam bahasa yang dimengerti kedua belah pihak. Yang keempat ada penerima receiver memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahami pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Selanjutnya yaitu pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan komputer adalah metode atau cara yang digunakan agar bisa menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel ataupun nirkabel tanpa kabel. Selanjutnya yaitu ada
jenis-jenis topologi. Yang pertama ada topologi line, yaitu merupakan pengembangan dari teknologi point-to-point. Topologi line ini menggambarkan sebuah komputer yang telah terhubung dalam jaringan point-to-point yang kemudian disambungkan kembali. Setelah disambungkan, jaringan bisa membentuk susunan seperti sebuah garis. Itu yang menyebabkan jaringan topologi ini dinamakan sebagai topologi line. Yang kedua ada topologi bus, merupakan topologi di mana sebuah node dihubungkan melalui suatu kabel yang memiliki dua buah ujung. Pada kedua ujung kabel dipasang suatu perangkat yang memiliki berbagai macam fungsi. Salah satu fungsinya adalah mencegah hilangnya sinyal pada kanal. Perangkat yang dipasangkan kabel tersebut dikenal dengan sebutan terminator. Keuntungan menggunakan topologi ini adalah strukturnya sederhana, sedangkan kelemahannya adalah sulit untuk mengisolasi kesalahan jaringan. Yang ketiga ada topologi ring, yaitu suatu cara menghubungkan komputer sehingga berbentuk seperti ring atau lingkaran. Topologi ring yang berbentuk lingkaran tersebut membuat data dikirim ke setiap node dalam jaringan. Penggunaan topologi ini bisa menghemat penggunaan kabel, sedangkan untuk kerugiannya adalah pekat terhadap kesalahan jaringan dan pengembangan jaringan lebih kaku. Yang keempat ada topologi star. Topologi star merupakan topologi yang menghubungkan semua node melalui suatu node secara terpusat. Titik pusat jaringan ini berupa suatu hub atau switch. Keuntungan menggunakan topologi ini adalah dapat mengontrol jaringan agar terpusat pada suatu titik. Namun kekurangannya adalah perubahan atau gangguan yang bisa mengganggu kelancaran jaringan. Yang kelima ada topologi tree. Topologi ini di mana node-node saling terhubung dan bersifat hierarki. Topologi ini juga bisa dikatakan sebagai hasil penggabungan dari topologi bus dan juga topologi star. Biasanya topologi tree ini digunakan untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihannya sendiri mudah untuk dikembangkan, sedangkan kekurangannya ada pada kinerjanya yang lambat. Yang terakhir yaitu topologi mesh, di mana topologi ini node dalam jaringan dapat terhubung dengan node-node yang lain secara tidak beraturan. Topologi ini memiliki kelebihan yaitu tidak terjadinya tabrakan arus data karena jalur pengirimannya yang banyak. Untuk kekurangannya sendiri, topologi mesh ini membutuhkan kabel yang banyak. Materi selanjutnya akan pengertian media komunikasi. Media komunikasi merupakan cara agar suatu pesan dapat sampai pada penerima yang disampaikan oleh pengirim atau pembawa pesan. Ketika melakukan komunikasi, seorang perlu menggunakan media-media komunikasi yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat sampai pada penerima. Macam-macam media komunikasi. Yang pertama, media komunikasi cetak. Media komunikasi cetak saluran yang digunakan untuk dapat menyampaikan pesan atau dengan menggunakan bentuk tulisan yang telah dicetak, seperti buku, brosur, majalah, dan lain sebagainya. Media komunikasi audio atau suara media ketika penerima pesan dapat menangkap pesan tersebut dengan menggunakan salah satu manusia yaitu telinga. Sementara yang disampaikan melalui media suara menggunakan alat pemancar seperti komunikasi audio, radio, dan pemutar audio lainnya. Media komunikasi audiovisual seperti halnya dengan media komunikasi audio. Audiovisual merupakan penyampaian pesan dengan cara menggunakan suara serta bentuk visual seperti video maupun gambar yang kemudian digabungkan menjadi salah satu. Saat ini sudah banyak komunikasi menggunakan media audio karena pesan yang ingin disampaikan oleh pembawa pesan dapat mudah disampaikan. Media komunikasi siaran seperti media lainnya audio, media audiovisual, akan tetapi media komunikasi siaran ini
melalui jenis medianya yang bukan bentuknya. Artinya media komunikasi ini digunakan untuk menyampaikan pesan yang memanfaatkan sarana siaran seperti televisi, pengeras suara, hingga radio. Komunikasi ini juga termasuk dalam bentuk media komunikasi yang memiliki jangkauannya sangat luas. Umumnya media komunikasi siaran ini digunakan perusahaan sebagai salah satu saran promosi untuk menginformasikan produk kepada para pelanggan. Selanjutnya, media komunikasi seluler. Sama halnya dengan komunikasi yang berdasarkan kehadiran fisik. Media komunikasi seluler ini bersifat pribadi. Digunakan ketika seorang ingin menyampaikan pesan pribadi maupun informasi lainnya yang harus diteruskan pada kelompok kecil. Contohnya dari media komunikasi seluler adalah WhatsApp, Line, SMS, telepon maupun lainnya. Selanjutnya ada transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengirim data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Di sini ada media transmisi data. Yang pertama ada kabel pilin atau wired atau yang digunakan biasa dikenal. Kabel ini biasanya digunakan untuk melakukan transmisi data melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor, warnet, digunakan untuk melakukan transmisi data. Yang kedua ada koaksial. Kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan insulator. Terus selanjutnya serat optik. Kabel ini biasanya digunakan dengan fiber optik, di mana kabel yang dapat mengirim informasi dengan cara mengantarkan informasi data menggunakan gelombang cahaya. Jalur transmisi data. Jalur transmisi data itu merupakan salah satu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan lainnya. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi tiga, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Multicast itu adalah suatu proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dalam proses ini, masing-masing alat media komunikasi, media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server ini tersebut mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media. Dan dalam proses ini, komputer yang dihubungkan mampu memberikan respon balik terhadap server tersebut. Yang kedua, broadcast. Dalam pengirim data atau informasi dari satu alat ke lainnya, proses ini menerima informasi tidak bisa memberikan respon balik terhadap alat pengirim data informasi. Beberapa contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirim email menggunakan mailing list. Selanjutnya ada unicast. Kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat lainnya. Misalnya, sewaktu menggunakan telepon, ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon lainnya, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung tersebut. Ruang lingkup jaringan. Yang pertama, jaringan LAN. Jaringan LAN yaitu jaringan komunikasi sejumlah komputer dalam area lokasi yang kecil, ruang, gedung, atau kampus, yang pada umumnya berkoneksi melalui media kabel. LAN dapat dibentuk jaringan beberapa kecil yang hanya menghubungkan 2 atau 3 komputer, tetapi juga dapat menghubungkan ratusan komputer LAN. Biasanya digunakan di pemilik rumah pribadi, seperti perkantoran, perusahaan, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lain sebagainya. Antara LAN dengan LAN lainnya dapat dihubungkan menjadi jaringan yang lebih besar, menggunakan router, jenis-jenis layanan atau fasilitas yang umum pada LAN. Modem internet yang terpasang pada komputer server sehingga dapat jaringan komputer, maka dapat menekan biaya pembelian perangkat keras, serta lebih meningkat efisiensi kerja. Ada information sharing. File ini transfer yang pakai bersama program aplikasi lainnya.
yang tersimpan dalam suatu komputer, sehingga dapat diakses bersama dan saling kirim informasi. Selanjutnya communication, yaitu pengguna komputer, user dapat berkomunikasi secara elektronik antar komputer, misalnya chatting email. Selanjutnya yaitu menetapkan suatu discovery atau derive yang ada di suatu komputer ke komputer lainnya, jaringan sehingga seolah-olah menjadi drive lokal. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area atau Network. Merupakan jaringan yang mampu menghubungkan dua atau lebih jaringan komputer. LAN dapat dalam suatu daerah lebih luas dengan jangkauan 5-50 km. Biasanya merupakan jaringan kerja yang digunakan oleh sebuah koperasi, gabungan perusahaan besar atau organisasi dalam suatu daerah atau kota, jaringan komputer antar kampus dari suatu perguruan tinggi yang besar, dan lain-lainnya. Pada dasarnya, MAN merupakan persilan yang berukuran lebih besar, biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Selanjutnya ada WAN, yaitu proses jaringan yang menghubungkan beberapa LAN atau MAN dari beberapa daerah, kota, bahkan beberapa negara. Secara geografis meliputi kawasan yang sangat luas, yang menghubungkan antar benua dan didukung suatu organisasi dengan pengguna protokol internet, yaitu disebut Network Service Provider, yang merupakan bagian inti dari internet melalui NSP. Tersebut, WAN dapat dikoneksikan bersama-sama untuk membentuk jaringan publik, internet global yang mendunia. Jaringan komputer yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi tunggal membentuk jaringan kerja berskala WAN, dinamakan jaringan enterprise. WAN dibangun menyerupai jaringan publik seperti jaringan korporasi, yaitu besar jaringan militer, jaringan perbankan, jaringan institut atau organisasi besar, jaringan perdagangan online, jaringan pemesanan jasa angkutan, dan lain sebagainya. Biasanya terhubung via satelit, jaringan telepon, TV kabel. Selanjutnya ada jaringan PAN. Jaringan ini komunikasi antar perangkat dengan jarak yang sangat dekat, kurang lebih 4-6 meter. PAN merupakan titik akses ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, telepon, ponsel, televisi, sistem keamanan rumah berbasis data, maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Pada LAN dilakukan dengan otoritas pribadi, menggunakan teknologi semacam Bluetooth seperti wireless. PAN dihubungkan melalui bus yang pada komputer seperti USB. PAN dapat digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi menghubungkan perangkat komputer lainnya. Contoh pengguna jaringan PAN menghubungkan HP dengan laptop menggunakan Bluetooth atau kabel USB, menghubungkan mouse dengan komputer dan printer dengan USB. PAN juga dapat digunakan menghubungkan ke tingkat lebih tinggi jaringan. Selanjutnya ada jaringan wireless, yaitu jaringan komputer yang menyalurkan sinyal informasinya tidak menggunakan media kabel, akan tetapi menggunakan kabel disebut wireless atau disebut Wi-Fi. Jaringan wireless LAN ini dapat dikoneksikan dengan jaringan LAN kabel menggunakan radio link yang diset sebagai access point. Jaringan MAN atau WAN tidak menggunakan kabel jaringan disebut wireless atau MAN. Jaringan wireless ini tanpa kabel dapat diterapkan pada jaringan komputer, mobil bergerak yang berada dalam kendaraan darat, laut, udara, bahkan pesawat luar angkasa atau kapal selam. Keuntungan kelebihannya dapat dilakukan sehingga pengguna masing-masing komputer dapat melakukan pencetakan pada sebuah printer yang telah terinstal pada salah satu komputer. Bila salah satu komputer telah terkoneksi ke internet, maka dengan metode connect sharing, setiap komputer yang terhubung jaringan dapat mengakses internet. Pengguna jaringan komputer yang dapat melakukan komunikasi dengan chatting atau email. Email mempunyai kemampuan waktu tunda, sedangkan chatting delay. Meningkatkan efisiensi biaya efektivitas dengan menyelesaikan pekerjaan kelompok. Para pengguna komputer jaringan dapat melakukan diskusi, rapat, atau mengikuti program presentasi.
menggunakan aplikasi program. Antar komputer dapat saling menerima suatu kebutuhan. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 5, yaitu tentang teknologi sistem komputer dan telekomunikasi.